NKRI dan konsepsi Baitullah. Ya, ini bukan kadrun ya. Justru kita ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Bung Karno pernah mengatakan bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Woi, mantep nih. Itu pernyataan Bung Karno itu. Pernyataan Bung Karno tahun 1928, ya, tahun-tahun Sumpah Pemuda itu. Ya, di Suluh Indonesia Muda, Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme kita, kebangsaan kita, atau kehidupan kebangsaan berbangsa dan bernegara kita dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Woi, itu perkataan Bung Karno itu. Bung Karno itu diajarin sama Hos Cokroaminoto, ya, mengkaitkan kenegaraan dengan religi, ya, dengan keagamaan itu. Dulu di zaman penjajahan Belanda, kolonialisme Belanda, Hos Cokroaminoto, gurunya Bung Karno, pernah berkata, hanya satu cara untuk kita berhijrah, maksudnya keluar dari penjajahan Belanda, kolonialisme Belanda, yaitu kepada setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepinter-pinter siasat. Nah, dan setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepinter-pinter siasat ini adalah bicara kemerdekaan Indonesia atau Indonesia merdeka. Jadi kita berlepas diri dari imperialisme Belanda, kolonialisme Belanda, menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Itu adalah suatu perjalanan menuju kepada setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Nah, ini Bung Karno. Setinggi-tinggi ilmu, ya, yang jelas harus lebih tinggi dari ilmu imperialisme dan kolonialisme di dalam bernegara, ya kan? Berbangsa dan bernegara itu. Bukan ilmu apa itu imperialisme, kolonialisme itu? Ilmu penaklukan pendudukan lah. Negara imperium, negara kolonial, itu harus lebih tinggi dari negara imperium, negara kolonial. Ya kan? Karena bagaimanapun juga ilmunya negara imperium atau negara kolonial itu masih tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Ya, ada to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh, ya kan? Penaklukan pendudukan yang tidak berperi kemanusiaan, berperi keadilan. Itu ilmu yang tidak tinggi itu. Dan lebih tinggi daripada ilmu keindonesiaan, yaitu ilmu apa? Kemerdekaan, kebangsaan Indonesia. Nah, itu kemerdekaan kebangsaan. Ilmu kemerdekaan kebangsaan lebih tinggi daripada ilmu imperialisme dan kolonialisme, penaklukan dan pendudukan. Alam kolonialisme itu tidak lebih tinggi daripada alam kemerdekaan. Nah, justru kita harus menghapuskan alam penjajahan, alam kolonialisme itu menjadi alam kemerdekaan, alam persaudaraan bangsa-bangsa, ya. Alam kemerdekaan semua bangsa. Alam kemerdekaan ialah hak semua bangsa. Alam persaudaraan bangsa-bangsa. Alam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, inilah ilmu keindonesiaan itu, ya. Jadi menuju kepada setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni. Baitullah itu namanya Baitul Atiq. Selain daripada Baitullah, namanya itu Baitul Atiq, Ka'bah itu, ya. Yang artinya rumah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu idealisme yang tinggi ilmunya gitu kan. Itu 11-12 dengan ilmu cinta kasih itu, ilmu kasih sayang. Kenapa? Karena kemerdekaan dia bicara tentang peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu. Kemerdekaan bicara peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya kan?
Perikemanusiaan, perikeadilan itu apa? Ya itulah cinta kasih sejati. Itulah cinta kasih karena Tuhan. Cinta kasih tanpa syarat. Perikemanusiaan dan perikeadilan itu. Ya. Tanpa syarat seperti darah, nasab, suku, ras, agama gitu ya. Nggak ada syarat. Jadi perikemanusiaan dan perikeadilan itu. Jadi bagaimana dia semurni-murni tauhid? Nah, ini ada kalau bicara tauhid, ya kan? Ini bicara persatuan, ya kan? Bicara mengesahkan Tuhan itu bicara manusia bersatu. Bicara bahwa percaya kepada Tuhan Esa, ya, percaya kepada Tuhan itu Esa adalah bicara bahwa manusia itu harus satu karena Tuhan itu Esa, karena kita berasal dari asal yang satu kan, asal yang sama kan. Jadi walaupun kita berbeda-beda konsepsi tentang Tuhan, ya, berbeda-beda sudut pandang tentang Tuhan, tapi Tuhannya kan ya itu aja kan, begitu kan. Dia juga yang berbeda kan sudut pandang masing-masing tentang Tuhan, tapi Tuhannya ya itu aja. Jadi kita berasal dari asal yang sama, berasal dari penciptaan yang sama, ya kan. Jadi kalau kita berasal dari asal yang sama, ngapain kita bermusuh-musuhan? Ngapain kita pecah belah? Ya. Kalau kita musuh-musuhan dan pecah belah, ya kita tidak dapat membangun, kita tidak dapat bersatu, kita tidak dapat bekerja sama, kita tidak dapat bermusyawarah, ya kita tidak dapat membangun. Ya. Salam Duita. Terima kasih Yuliastini. Selamat datang Pak Erwin, Pak Sumarni, Mbak Sumarni mungkin ya. Oke, jadi begitu ya. Setinggi-tinggi semurni-murni tauhid apa? Ya itu bersatu tadi. Jadi bersatu yang tidak melihat bersatu yang benar-benar karena Tuhan, bukan karena syarat-syarat macam-macam ya. Karena sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama manusia, ya sama-sama mengejar kebaikan, sama-sama mengejar kebajikan, kebaikan, cinta kasih. Ya sama-sama menjunjung tinggi kemanusiaan, ya. Sama-sama berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, saling menghormati kemerdekaan. Ya karena sama-sama makhluk Tuhan. Nah, itu namanya kita semurni-murninya tauhid seperti itu. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu arahnya ke sana, bicara persatuan. Persatuan yang tidak memandang gitu ya. Ya, persatuan yang berdasarkan kepada ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ketuhanan atau mengejar kebaikan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Dan sepintar-pintar siasat. Apa itu sepintar-pintar siasat? Siasat itu kan politik ya. Ini berarti bicara bentuk kepemimpinan. Ya, bicara kepemimpinan, bentuk kepemimpinannya. Ya, sebaik-baiknya siasat adalah kerakyatan. Kepemimpinan yang kerakyatan. Ya kan? Dan sebaik-baiknya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Dan setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kedaulatan rakyat. Tuh. Kedaulatan rakyat itu setinggi-tingginya bentuk kepemimpinan loh. Kenapa? Karena kalau kedaulatan rakyat itu bukan kepemimpinan satu orang, tapi kepemimpinan banyak orang. Ya. Makin banyak yang berkuasa itu, ya makin keren kan permusyawaratannya, makin banyak perwakilannya, makin keren permusyawaratannya, ya makin sejalan dengan hati nurani manusia, ya makin jauh dia dari kepentingan, kan begitu. Ya kalau negara kita bisa sampai ke arah sana, ya kan sekarang kan negara kita ini lagi belajar kan, ya kita lagi belajar untuk menjadi sebuah bangsa yang dewasa, menjadi bangsa yang punya negara yang berdasarkan budi pekerti luhur nih. Kita masih belajar ya kan. Jadi kalau kita bisa sampai ke sana, wah keren sekali nih negara kita ini kan, gitu.
Jadi kerakyatan itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Kerakyatannya bukan kerakyatan yang liberal gitu kan, bukan kerakyatan yang tidak terpimpin, tapi kerakyatan yang terpimpin. Oleh apa keterpimpinan kita itu? Oleh hikmah dan kebijaksanaan yang didukung oleh permusyawaratan perwakilan, ya. Dan sebaliknya, akan begitu kan. Sehingga dia menjadi bijaksana dia. Kalau zaman dulu mungkin misalnya zaman Nabi, zaman Rasul, ya Rasul atau Nabi memimpin membela rakyat misalnya, ya, khususnya seorang Rasul dia akan memimpin sebagai hamba dan membela rakyat, gitu, membela rakyat ya. Dan karena dia Rasul, dia akan memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan. Nah, di situ saja sudah kelihatan sila yang keempat Pancasila ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kalau memimpinnya bersifat kerakyatan yang menjunjung tinggi ada unsur demokrasinya di situ, pasti kan mengarahnya ke demokratis kan gitu kan. Nah, berarti kita harus menjunjung tinggi permusyawaratan. Kalau permusyawaratan berarti harus mengangkat wakil-wakil dari kelompok-kelompok yang ada kan begitu. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, keren ya. Dan itulah triloginya Hos Cokroaminoto itu, yang mana terjadi sekarang pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bentuk kesatuannya adalah wujud daripada kita bersatu secara mengandung makna mengesahkan Tuhan di situ ya. Karena keberagaman kita tidak menjadi masalah tidak menjadi hambatan buat kita untuk bersatu sebagai tubuh yang satu. Itu adalah bentuk kita mengesahkan Tuhan ya. Ketika kita bersatu sebagai tubuh yang satu, yang dijembatani oleh idealisme yang luhur ya, seperti saling menghormati kemerdekaan, peri kemanusiaan, peri keadilan, mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Dijembatani oleh itu persatuan kita itu, sehingga kita tidak ada pemisahan manusia di situ. Ya, tidak perlu adanya pemisahan manusia. Salam nasional merdeka, rumah kebangsaan Pancasila, mantap. Ini insya Allah saya akan menyampaikan juga di sini tentang napak tilas kebangsaan on the spot nih, yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari rumah kebangsaan Pancasila, supaya makin dikenal apa itu napak tilas kebangsaan on the spot. Telepon. Oke, Pak Cucu, Pak Taufik, Pak Samsi, Mbak Lia, selamat datang di channel saya ini, ya, TikTok saya. Oke guys, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Bung Karno pernah menyatakan bahwa nasionalisme kita atau kehidupan berbangsa bernegara kita dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Dapat menjadikan kita perkakas Tuhan artinya ya hidup kita akan bernilai pengabdian kepada Tuhan gitu ya. Kita membangun kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya kita adalah di dalam kerangka atau masih di dalam kerangka pengabdian kepada Tuhan. Ya, di dalam kerangka cinta kasih, di dalam kerangka keluhuran, di dalam kerangka memuliakan Tuhan itu. Ya, nasionalisme Indonesia itu. Dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh, kata Bung Karno itu. Luar biasa ini. Ini yang harus disadari oleh bangsa Indonesia ini. Jangan sampai melihat nasionalisme Indonesia itu cuma sekedar punya negara gitu ya. Tidak, bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa kita.
para pendiri bangsa kita membangun negara kita itu mempertimbangkan bahwa dengan negara ini kita dapat menjadi perkakasnya Tuhan, dapat hidup di dalam roh kebenaran Tuhan. Nah, itu. Jadi nggak usah, maksudnya jangan khawatir dengan negara kita, jangan khawatir dengan Pancasila, jangan khawatir dengan Bhinneka Tunggal Ika, jangan khawatir dengan negara kesatuan Republik Indonesia, bentuk daripada negara kita, kesatuan berbhinneka tunggal ika, Republik berkedaulatan rakyat. Jangan kita khawatir, karena semua itu ada di atas dasar kebaikan, kebajikan, cinta kasih, ya saling menghormati, ya sesama manusia, ya persaudaraan di dalam kemanusiaan, persaudaraan di dalam kebaikan, kebajikan, cinta kasih, ya persaudaraan di dalam kebangsaan Indonesia, persaudaraan sebagai sesama warga negara Indonesia. Ini kerennya. Dan Bung Karno juga pernah mengatakan ya bahwa Pancasila, Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Republik Indonesia sebagai negara, ya kan, itu membawa prinsip, membawa ajaran, kata Bung Karno, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, itu. Agama membawa ajaran, itu kata Bung Karno itu ya. Itu beliau mengatakan begitu di tahun 1964. Ketika itu beliau berpidato peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Merdeka tahun 1964. Beliau mengatakan Pancasila, Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Ya memang Pancasila bukan agama, Republik Indonesia bukan agama, tetapi mempunyai titik temu yang sangat besar dengan keagamaan. Nah, jadi kebangsaan kita dan keagamaan kita, ini nggak hanya bicara agama Islam ya, tapi bicara semua agama. Bicara semua agama yang mengejar kebaikan, yang maksud daripada kehidupannya adalah untuk mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, ya. Supaya kita apa kalau kita mengejar kebaikan? Supaya orang lain tuh aman dari diri kita, jangan sampai kita mengancam atau merugikan orang lain keberadaan kita ini. Kita harus menjadi rahmat, kita harus menjadi berkat buat orang lain, ya kan? Kita harus menjadi rahmat, ya. Kita harus menjadi kasih sayang bagi orang lain. Kita harus menjadi kasih sayang Tuhan bagi orang lain. Itulah kita menjadi berkat dan menjadi rahmat untuk sesama. Kalau kita mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan, saling menghormati corak kita masing-masing. Ya, apapun agama, apapun suku rasmu, kita saling menghormati. Sehingga kita tidak akan saling merugikan satu sama lain. Ya, kita tidak akan saling mengancam satu sama lain. Kita akan saling menjamin damai dan sejahtera, damai, aman, damai buat kebersamaan kita, kan begitu. Sehingga kalau semua orang itu adalah posisinya aman bagi orang lain, semua orang akan bahagia, semua orang akan senang hidup bersama, gitu kan. Nah, itulah nasionalisme Indonesia itu seperti itu. Nasionalisme Indonesia seperti itu. Halo juga Pak Kepolo ya, Pak Turuh, Pak Murni, Pak Apa, Mbak Lia. Oke, jadi seperti itu. Bung Karno pernah mengatakan seperti itu. Jadi jangan kita hanya melihat bahwa NKRI itu hanya sekedar bernegara. Tapi ini adalah negara yang bicara keridhaan Tuhan, negara yang bicara menjadi perkakasnya Tuhan, negara yang bicara hidup di dalam roh, ya, bahwa bangsa, warga negara Indonesia hidup di dalam roh kebenaran, roh. Ya, karena kalau kita Pancasila misalnya, ya Pancasila ketuhanan, itu sudah cinta kasih. Itu mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, cinta kasih. Kemanusiaan, ini adalah cinta kasih juga, karena kita bicara keadilan dan keberadaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab adalah pengkerucutan daripada
cinta kasih sayang, pengkerucutan daripada kebaikan kebajikan. Tuh. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita beri kemanusiaan di situ, saling memperlakukan sebagai manusia, karena kita sama-sama manusia. Kita harus memperlakukan manusia lain sebagai manusia juga, sama seperti kita, sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai manusia oleh manusia-manusia lain. Kita nggak mau diperlakukan secara bukan seperti kepada manusia kan gitu kan. Kita nggak mau diperlakukan dengan tidak adil dan tidak beradab kan, begitu. Jadi dengan kita kemanusiaan seperti itu. Persatuan itu bahkan kalau di dalam agama itu intinya syariat gitu ya. Misalnya di dalam Islam kan, dalam Islam dikatakan apa? Allah telah mensyariatkan kepada kamu agama, ya kan, cara hidup, yaitu kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, termasuk pada Nabi Muhammad, ya, kepada siapapun, kepada manusia pokoknya, ya, mensyariatkan kepada kamu, yaitu tegakkanlah agama, janganlah kamu berpecah belah gitu. Jadi menegakkan agama itu adalah jangan berpecah belah. Kenapa kalau kita berpecah belah itu bermusuh-musuhan, lama-lama ujungnya perang, ujung-ujungnya penuh kebencian, penuh kezaliman, saling menzalimi, saling membenci. Apa yang jadi di situ kalau kita hanya saling memperlakukan dengan cara yang seperti itu? Kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa berdamai, ya, kita tidak bisa tenang hidup, ya kan, ribut terus, kita tidak bisa membangun. Ya bagaimana kita mau membangun, ya kan? Setiap hari bangun pagi-pagi itu udah bagaimana caranya jelek-jelekin saingan gue nih, ya kan, oposisi gue nih. Bagaimana caranya, itu aja yang dipikirin, ya. Kebencian dan kezaliman, penuh oleh kebencian dan kezaliman. Makanya kita harus bersatu. Bersatu itu kita akan saling mengerti, ya. Karena kita harus bersatu, maka perbedaan kita akan saling toleransi. Karena kita mau bersatu, target kita bersatu. Kalau ada perbedaan, ya mau nggak mau harus di situ ada tarik-tarikan di situ, tarik-tarikan yang yang santun tapi ya gitu ya. Dan kita akan menyesuaikan diri, saling menyesuaikan diri. Bagaimana caranya kita mencapai titik tengah, ya, menahan ego masing-masing, ya kan, menahan kepentingan masing-masing. Bagaimana kepentingan semua orang situ terakomodir. Itu konsekuensi daripada kita bersatu di dalam keberagaman. Bukannya kita memaksakan versinya kita atau coraknya kita kepada yang lain, tidak ya. Itu bukan bersatu namanya. Itu namanya mengkoloni. Ya kan? Itu namanya mengkoloni, bukan bersatu namanya itu. Jadi apalagi Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatunya itu sebagai satu kesatuan. Bayangkan itu bagaimana kita menata emosi, menata mindset kita semua supaya kita bertitik temu dan supaya kita menjadi satu kesatuan tubuh yang satu. Ini keren banget gitu loh guys. Ya. Ini keren banget gitu. Ya, oke, jadi Mbak Rasmi, ya kan, selamat join dengan grup ini ya guys ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu keren banget ya. Kalau bisa kita bilang bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah silaturahim. Jadi memelihara hubungan kasih sayang itu ya, kita harus memelihara hubungan kasih sayang dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu kesatuan. Kebenaran itu tidak mendua. Jadi kita harus mencari jalan untuk bersatu, jangan menjadi mendua, mentiga, mempat, melima dan sebagainya kan. Kita harus mencari jalan bagaimana kita bersatu, tidak mendua kita ini. Ya kita harus bertitik temu, mencari titik temu, ya men-setting kepentingan dan ego kita masing-masing ya supaya semua terakomodir dengan baik di situ, ya, ada titik temu yang luar biasa, ya, semua bahagia, semua aman, damai, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam oleh cara berpikir dan keyakinan pihak manapun. Tetapi
benar-benar seimbang, ada titik temu yang seimbang buat semua. Sehingga apa yang namanya keadilan sosial itu tidak sulit. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak sulit, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mengesahkan Tuhan dengan kita bersatu di atas kebaikan, bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, Bhinneka Tunggal Ika dulu kan itu kan antara siapa itu? Antara Hindu, Siwa dan Buddha kan dulu itu kan. Sekarang tuh Bung Karno bikin di antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu dibuatkan terowongan bawah tanah itu. Terowongan silaturahmi namanya. Terowongan hubungan kasih sayang antara Istiqlal dan Katedral. Keren guys. Ya kan, supaya kita bercermin, supaya kita ngaca, supaya kita lihat kita ini begini loh maksud daripada pendiri bangsa kita. Maksudnya Bung Karno, maksudnya para pendiri bangsa kita yang lain yang pokoknya yang progresif, revolusioner, visioner, jauh pandangannya ke depan, progresif, maju. Ya kan? Revolusioner mendobrak yang sudah usang, yang lama-lama, ya, yang sudah kadaluarsa. Progresif, revolusioner, visioner, wih luar biasa. Ya Bhinneka Tunggal Ika inilah, ya kan, manusia satu harus satu karena Tuhan itu esa. Kalau kita mengesahkan Tuhan, maka ayo dong kita bersatu. Ayo dong kita kalahkan ego masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ayo dipertemukan. Semua harus terakomodir. Jangan maunya sendiri menang sendiri saja, ya kan? Jangan memaksa, jangan memangsa apalagi gitu loh. Mari kita bersama hidup bareng dengan adil dan beradab di atas mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, menjunjung tinggi cinta kasih, memuliakan Tuhan, nama Tuhan, Rahman Rahim, kasih sayang. Wah, kan keren tuh guys ya. Jadi tidak salah kalau di pembukaan Undang-Undang 45 itu dikatakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan kita, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu adalah rahmat Tuhan. Itu adalah berkat dan rahmat dan karunia daripada Tuhan yang Maha Kuasa atas bangsa Indonesia yang telah mendengarkan doanya bangsa Indonesia yang selama ini menderita ratusan tahun oleh penjajahan itu. Ya. Menderita ratusan tahun oleh penjajahan, didengarkan oleh Tuhan doanya. Ya kan, dipersatukanlah mereka di Sumpah Pemuda itu oleh Tuhan. Dipersaudarakanlah mereka, padahal mereka tuh sudah berada di pinggir jurang neraka itu ya. Dulu bangsa Indonesia itu berjuang masing-masing, ya kan, di antara bangsa Indonesia sendiri saling memerangi, saling rebutan kekuasaan, rebutan wilayah dan lain-lain, sambil ngelawan penjajah. Nggak pernah menang kita, nggak pernah tercapai yang kita cita-citakan. Yang ada kegentingan terus ya, yang ada adalah kekhawatiran dan ketakutan terus di kalangan rakyat. Oleh karena itu Tuhan sudah mendengarkan ya jeritan bangsa Indonesia. Tuhan mempersatukan bangsa Indonesia di Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ya kan? Dan membuat mereka di situ menyatakan Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Wow, itu keren banget. Syariat agama yang number one itu adalah bersatu, ya kan? Dan inilah nomor satu, bersatu, ya kan? Ya, apa yang disyariatkan kepada para nabi, tegakkanlah agama dan jangan pecah belah. Inilah kita menegakkan agama, menegakkan kehidupan berbangsa bernegara kita, ya, sebagai Indonesia Nusantara itu ya, khususnya yang berada di bawah penindasannya Belanda, penjajahan Belanda. Kita bersatu ya untuk menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, supaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini kita hidup berkebangsaan dengan bebas dan merdeka, dan kita bisa menentukan sendiri nasib kita sendiri, dan kita bisa menegakkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi di dalam
kehidupan kita dari dulu, dari zaman nenek moyang kita itu. Ya kan? Dan kita menjadi Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan ada mindsetnya, yaitu Indonesia Raya. Punya mindset Indonesia Raya kita ini. Ya, bahwa Indonesia tanah airku, kebangsaanku, tanah yang suci, tanah yang mulia, dan lain-lain. Yang harus kita pertahankan, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Yang harus kita pertahankan, yang bila perlu kita tumpah darah ya dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kita bela, bukan hanya wilayah kita masing-masing, bukan hanya daerah kita masing-masing. Indonesia ya, buat semua. Indonesia buat semua, buat seluruh rakyat Indonesia. Nah itu. Lalu kita juga selain diberikan mindset, diberikan wawasan mula-mula, Indonesia Raya 3 stanza, kita diberikan identitas bendera merah putih. Merah tanda berani, putih tanda suci. Ya gitu. Ya kita berani menegakkan kesucian, kebenaran ya. Demi diri, harta dan darah kita dan tanah air kita yang suci, kita berani mengorbankan darah dan nyawa kita. Merah putih itu guys. Dan kita mempunyai keinginan luhur untuk mempunyai negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita ingin punya pemimpin kita sendiri, bukan pemimpin asing yang akan memimpin kita, yang akan melindungi kita, yang akan mencerdaskan kita, yang akan mensejahterakan kita, yang akan menjadikan kehidupan berbangsa bernegara kita kehidupan yang bermanfaat untuk sesama bangsa Indonesia dan umat manusia bahkan. Dan turut mewujudkan masyarakat dunia yang berada di atas ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Oh keren guys, itu Indonesia banget itu. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini perintah Tuhan loh, itu menghapuskan perbudakan itu. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka perbudakan di atas dunia harus dihapuskan. Maka eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa harus dihapuskan di atas dunia itu. Makanya nggak boleh tuh yang ada main invasi-invasi wilayah orang ya, mau merebut sumber daya alam orang lain. Harus puas dengan wilayah masing-masing, harus puas dengan sumber daya alam yang ada pada wilayah masing-masing. Ya, kalau menginginkan sumber daya alam dari bangsa lain, beli caranya begitu ya. Win-win solution, bukan penaklukan pendudukan. Oke. Jadi Indonesia itu keren banget guys. Jadi mari kita, kenapa Indonesia itu keren? Apa kelebihan negara-negara zaman dulu dengan Indonesia terhadap negara-negara zaman dulu? Apa kelebihannya? Kita menghapuskan, meniadakan pemisahan manusia. Ya. Meniadakan pemisahan manusia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanpa memandang suku, ras dan agama. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Oh, keren. Kedua, menghapuskan feodalisme. Ya. Menghapuskan feodalisme kita. Supaya tidak ada eksploitasi manusia atas manusia. Ya kan? Dan menegakkan kepemimpinan yang kerakyatan, bahkan berkedaulatan rakyat. Inilah kelebihan daripada bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa lain. Kedaulatan rakyat, Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang lahir di proklamasi di balik kelahiran daripada Indonesia merdeka. Republik Indonesia sebagai satu kesatuan sebagai cikal bakal daripada bentuk kepemimpinan Indonesia.
cikal bakal daripada bentuk kepemimpinan Indonesia, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat sebagai satu kesatuan. Ya karena apa? Konsekuensi daripada pernyataan proklamasi ketika kita merebut kemerdekaan, konsekuensi pernyataan proklamasi adalah terjadinya pemindahan kekuasaan dari tangan kolonial kepada tangannya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Ya konsekuensinya seperti itu. Pemindahan kekuasaan dari tangan kolonial kepada tangan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dan mereka lah yang berdaulat. Ya, bukan seseorang yang berdaulat, bukan kelompok tertentu yang berdaulat, bukan agama tertentu yang berdaulat. Ya, bukan ras tertentu yang berdaulat. Tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semuanya mereka sebagai satu kesatuan, mereka yang punya kedaulatan atas negeri Indonesia itu, guys. Jadi seperti itu, jadi kita harus bangga ya. Bagaimana di dalam hal agama? Apakah kedaulatan rakyat ini bisa dibenarkan? Kenapa tidak? Justru setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan itu adalah kedaulatan rakyat. Sebaik-baiknya kepemimpinan adalah yang kerakyatan, itu sebaik-baiknya kepemimpinan. Ya, karena dia mengutamakan pembelaan kepada rakyat. Itu lebih baik daripada kepemimpinan yang sifatnya itu monarkistik. Dan setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kedaulatan rakyat. Halo juga Ian, salam nasional merdeka Ian ya. Ian mana nih ya? Oke. Salamullah. Wah, ada salamullah di sini. Jadi ingat dulu tuh. Oke guys ya, jadi itu Indonesia luar biasa. Kita harus bangga pada negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan itu adalah bukan cuma persatuan yang lebih bagus dari bentuk serikat kesatuan itu ya, tapi kesatuan yang mengandung pengesaan kepada Tuhan, yang mengandung semangat mengesahkan Tuhan ya. Karena kalau kita mengatakan Tuhan itu esa, kita harus bersatu sebagai satu kesatuan. Harus sebagai umat yang satu tuh, umat Indonesia, bangsa Indonesia satu kesatuan, umat Indonesia. Walaupun beraneka ragam suku, ras, dan agama, guys. Itu. Ya, terpaksa aku harus monolog dulu ya sekarang ini. Karena apa? Karena belum banyak yang mau berbicara tentang kebangsaan tuh. Ya, belum banyak. Kebangsaan itu luar biasa. Ya, kebangsaan itu kalau kita bicara bangsa, berarti kita nggak bicara golongan saja gitu loh. Kalau kebangsaan itu adalah ya nasionalisme kita ini, nasionalisme yang religius atau nasionalisme yang mengejar kebaikan, kebajikan, menjunjung tinggi cinta kasih, ya saling hormati kemerdekaan, memberi kemanusiaan dan memberi keadilan, saling toleransi, berdamai secara abadi dengan semua orang, berdamai dengan semua orang secara abadi karena saling hormat menghormati, untuk bekerja sama, saling melengkapi, take and give, gotong royong, membangun hidup bersama yang damai dan sejahtera, dan berbagi dengan berkeadilan sosial buat semua tanpa memandang ya suku, ras, dan agama. Keren. Ini sangat luar biasa, daripada kita ngomong cinta kasih, kasih sayang, tapi apa ujung-ujungnya kita rebutan, ya kan? Ingin menjadi yang paling benar, ingin dikatakan diakui sebagai yang paling benar, yang paling baik, padahal ujung-ujungnya ingin berkuasa, ingin menjadi pemilik, pewaris, dan lain-lain. Tidak seperti itu ya. Kalau ini adalah tanpa syarat ya, kalau peri kemanusiaan, peri keadilan, kasih sayang karena Tuhan itu tanpa syarat, guys. Ya, bukan kasih sayang karena suku, ras, agama, darah, nasab, golongan, aliran, dan lain-lainnya. Tapi benar-benar karena Tuhan, karena sesama manusia, karena sama-sama makhluk Tuhan, ya semoga semua makhluk berbahagia. Itu doa yang sangat keren. Ya, ketika kita habis sholat, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, mantap itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kita memberi salam damai dan sejahtera buat semua yang ada sebelah kanan kita dan semua yang ada di sebelah kiri kita. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat sesama kita manusia. Itulah ajaran kebangsaan Indonesia, sehingga Bung Karno mengatakan nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Ya, itu di Suluh Indonesia Muda 1928 Bung Karno menulis, ya. Kemudian di pidato peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Istana Merdeka tahun 1964, Bung Karno pernah mengatakan bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Jadi antara agama dan kenegaraan itu sinergis di dalam nasionalisme Indonesia itu. Jadi ketika Anda membela negara Anda juga sedang memuliakan Tuhan di situ, guys. Iya kan, daripada kita nyontek-nyontek negara ala negeri lain, ya, ala bangsa lain, ya, tidak lebih tinggi daripada nilai-nilai keindonesiaan kita itu. Ini nilai keindonesiaan itu adalah setinggi-tingginya ilmu, katanya Hos Cokroaminoto, ya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu mengandung setinggi-tinggi ilmu, semurni-murninya mengesahkan Tuhan, dan sepinter-pinternya siasat, sepinter-pinternya berpolitik. Ya, gitu. Itulah yang diturunkan kepada muridnya Bung Karno dan lain-lain itu. Ya, Bung Karno makanya mengatakan demikian, karena gurunya juga ngomongnya nggak jauh. Kan begitu, guys, ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan, guys. Patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, ya. Ya, kita mempunyai negara negara kita tidak ada negara seperti negara kita ini. Yang konseptualnya itu super keren, guys, ya. Super keren kita punya konseptual negara kita ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Berbineka Tunggal Ika, Republik Berkedaulatan Rakyat. Ya. Bineka Tunggal Ika itu silaturahim, mengandung mengesahkan Tuhan di situ, karena kalau Tuhan itu esa maka manusia harus bersatu. Jadi kalau kita berbeda-beda, beraneka ragam suku, ras, dan agama, ayo kita cari titik temu supaya kita dapat mengatakan kebenaran itu tidak mendua. Jadi kita semua mengaku berada di dalam kebenaran, ayo kita jangan mendua, ayo kita cari titik temu supaya kita menjadi satu. Tidak mendua kita di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan kita itu esa, Tuhan kita itu sama, itu juga, ya kan, hanya bahasa kita masing-masing aja yang berbeda tentang Tuhan, tentang nama Tuhan, tentang konsepsi tentang Tuhan, sudut pandang tentang Tuhan, hanya itu yang berbeda, tapi objeknya Tuhan itu sendiri ya itu juga yang kita bicarakan, yang menciptakan kita ya itu juga, yang menguasai alam semesta ini ya itu juga, yang kita semua takut kepadanya itu, yang kita semua menyembahnya itu, kan. Jadi tidak salah kalau Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Ya, Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, guys, luar biasa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial, semua itu adalah dalam kerangka kebaikan, dalam kerangka kebajikan, dalam kerangka kasih sayang, dalam kerangka memuliakan nama Tuhan. Desain daripada negara kita adalah desain negara yang berada di dalam kerangka memuliakan nama Tuhan. Ya, dasar paling basicnya kita aja lah kemerdekaan, sudah jelas, ya kan. Dulu kita dijajah, awalnya kan kita dijajah, ya kan? Awalnya kan kita dijajah, lalu kita ingin merdeka. Kita sudah mulai dari kemerdekaan.
kemerdekaan itu adalah setinggi-tingginya ilmu, ya kan? Lebih tinggi daripada kita memerdekakan diri kita dengan jalan kita menginjak-injak orang lain. Kan ada kan orang yang mau merdeka dengan menyakiti orang lain, dengan menginjak orang lain, dengan mengungkung orang lain, dengan memusnahkan orang lain. Kita merdeka dengan saling memerdekakan dengan orang lain. Kita merdeka dengan jalan saling menghormati kemerdekaan antara kita dengan orang lain. Keren banget kita ini, ya. Setinggi-tingginya ilmu, ya. Halo LPK YBHS, selamat datang. Hai juga. Oke, ya. Terima kasih. Jadi begitu guys, ya mari kita mari kita berdoa. Semoga kemerdekaan, nikmat kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita pada tanggal 17 Agustus 1945, ya petir ya dari langit yang menggelegar di atas Indonesia gitu kan. Kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan di situ. Kita diberi rahmat oleh Tuhan dalam bentuk sebuah kemerdekaan kita. Kita berlepas diri dari kolonial, berlepas diri ikatan kita dengan kolonial. Ya bebas tanah air kita, bebas bangsa kita, lahir pemimpin kita di situ. Sehingga kita mempunyai bahan baku syarat untuk mendirikan negara kita. Yang kita rebut dari tangan kolonial, bukan kita dikasih oleh si kolonial, tapi kita rebut proklamasi. Bukan lagi deklarasi, tadinya kita mau deklarasi, karena kita mau dikasih. Tapi rupanya yang mau ngasih kita kalah perang, itu Jepang kalah perang. Maka kita nggak bisa menyusun dasar negara terus langsung mendirikan negara tanpa kita merampas dulu ini yang namanya kemerdekaan kita. Oke guys ya, jadi itu ya. Silakan kalian bertanya. Terima kasih LPK YBHS sudah like. We win. Selamat datang semuanya. Enggal, Jaya Surabaya. Mantap. Oke guys, jadi aku ini bangga sekali sama Indonesia. Ya, bangga sekali sama bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Seperti Bung Karno mengatakan, kemana-mana kita melihat, kita hanya melihat Indonesia di situ. Kita hanya melihat sesuatu yang satu kesatuan di situ, yaitu Indonesia. Semuanya Indonesia. Ya, semuanya Indonesia. Kehidupan kita adalah tentang Indonesia. Nah, gitu. Tapi di dalam kerangka tentang kita memuliakan nama Tuhan tentu saja ya. Ya, tentang memuliakan nama Tuhan, tentang meninggikan nama Tuhan. Oke, aku minum sedikit. Ya. Oke guys ya. Alhamdulillah udah 661 orang nih. Ya itulah kita harus, apalagi sekarang ini kita ini haus ya sebenarnya, bangsa Indonesia tuh haus. Siapa sih diri kita ini? Siapa sih kita ini dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia? Ya makanya aku mengajak kepada kawan-kawan yang hadir di sini, yang join di sini, ya kan, supaya ayo kita mengikuti program Napak Tilas Kebangsaan on the spot ya yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Rumah Kebangsaan Pancasila itu ya, supaya kita diajak untuk menyusuri titik-titik sejarah yang penting gitu ya, yang insya Allah titik-titik tersebut diberkati sekelilingnya oleh Tuhan ya, karena di situ dalam perjalanan itu di titik-titik sejarah itu ada Tuhan meletakkan ukuran kepada diri kita bangsa Indonesia, sehingga kita harus lahir sebagai apa di proklamasi dan harus jadi negara yang seperti apa kemudian setelah kelahiran kita itu, dan kita menjadi negara yang
yang benar-benar baru ya, yang fresh di atas dunia ini. Maksudnya mempunyai nilai-nilai yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya, bangsa lain masih berpikir penaklukan pendudukan. Kita sudah mengatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan itu menjadi idealisme ya kehidupan berbangsa bernegara kita. Menjadi ideologi dari berbangsa dan bernegara kita. Kemerdekaan itu. Makanya yang disusun sebagai Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kemerdekaan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Nah, ya. Jadi yang disusun menjadi undang-undang dasar itu adalah kemerdekaan kita ini disusun sebagai undang-undang dasar dalam bentuk susunan undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu adalah kehidupan kebangsaan kita yang merdeka, guys ya. Kehidupan kebangsaan kita yang merdeka, yang berada di dalam kerangka kemerdekaan kebangsaan, bukan berada di kerangka negara imperium misalnya gitu ya, negara kolonial gitu, yang bermindset penaklukan pendudukan, yang bermindset ingin menguasai dunia gitu dengan senjata, dengan penaklukan dan pendudukan, dengan tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan gitu kan, dengan to kill or to be killed. Tidak seperti itu. Dunia seperti itu harus berakhir, guys ya. Harus berakhir karena semua manusia, orang miliknya orang itu, harta dan nyawa orang itu suci bagi mereka. Kita harus hormatin. Ya, kita harus hormatin. Harta dan nyawa orang itu adalah suci bagi mereka dan harus kita hormatin. Gitu. Jangan kita menganggap semua orang tidak merdeka. Orang lain tidak merdeka kalau tidak ada di bawah kakinya kita misalnya. Ya, sehingga kita mempunyai merasa punya hak untuk melakukan invasi, melakukan penaklukan dan pendudukan atas manusia-manusia lain, padahal Tuhan sudah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahwa harta dan darah dan nyawa orang itu adalah suci bagi mereka. Ya kan? Kita harus menghormati hak asasi manusia. Ya, dan menghormati orang-orang yang lemah. Jangan yang kuat itu justru menindas yang lemah. Tapi justru yang kuat itu berarti dia dibutuhkan menjadi pemimpin, menjadi penolong, menjadi pembela buat yang lemah. Dia menjadi kuat, ditakdirkan menjadi kuat oleh Tuhan, bukan untuk menindas yang kecil, ya, bukan dimanfaatkan untuk menindas, dimanfaatkan untuk menindas yang kecil, tapi supaya Anda untuk menjadi penolong, menjadi pemimpin, menjadi pembela bagi yang kecil. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai prinsip yang persis kayak begitu, ya kan? Mempunyai prinsip yang seperti itu, gitu guys ya. Halo Bang Enggal Jaya, Pak Jondri, Mbak Tembang, ya, Mas Sapsari, Arfian, Sahrial. Ini kayaknya kenal nih Sahrial. Oke guys, apalagi yang kita ngomong. Jadi mari kita berkata, mari kita mengikrarkan pada diri kita sendiri ya. Mari kita berikrar gitu ya. Maksudnya, mari kita berikrar bahwa kita adalah Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang lahir di proklamasi itu dan yang kemudian menjadi negara Indonesia. Nah, gitu tuh. Oke, ya guys ya. Jadi mari kita berikrar bahwa kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Mari kita hormati Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, 3 stanza. Kita hormati merah putih. Ya, kita junjung tinggi proklamasi kemerdekaan kita. Kita memandang bahwa proklamasi adalah titik nolnya kita ya. Artinya bahwa sebagai titik nol, proklamasi itu adalah siapa kita dan mau kemana kita, itu adalah siapa kita sebelum kita proklamasi dan sampai kita di titik proklamasi dan mau kemana kita setelah kita proklamasi. Nah gitu ya. Kemudian Pancasila dasar negara kita hormatin Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4 pilar. Mari kita hormati semua. Ya, semua itu adalah konsensus-konsensus yang mulia bagi kita, yang suci bagi kita, yang benar bagi kita,
yang mengandung keridhaan Tuhan di situ bagi kita, guys. Ya, saya mengatakan ini tidak asal-asal ngomong ya. Bung Karno tadi sudah saya katakan, beliau pernah menyatakan bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Memang bukan agama, memang Pancasila itu bukan agama, memang Republik Indonesia itu bukan agama, tapi Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran, mempunyai titik temu yang sangat besar dengan ajaran agama. Yang artinya bahwa kehidupan berbangsa bernegara kita membuat kita dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan membuat kita dapat hidup di dalam roh kebenaran, karena kehidupan berbangsa bernegara kita adalah kebenaran. Nah gitu tuh guys ya. Keren ini ya. Supaya kita mempunyai keyakinan, supaya kita pede tentang bangsa dan negara kita ya. Jangan kita kayak seperti melirik hanya melihat dengan sebelah mata konsepsi bernegara berbangsanya kita itu. Ini konsepsi berbangsa dan bernegara kita itu rahmat Tuhan ya, karunia Tuhan kepada bangsa kita. Tuhan meletakkan ukuran yang sedemikian rupa kepada bangsa kita dalam perjalanan yang keramat. Dari Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi 17 tahun perjalanan keramat perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita diletakkan ukuran oleh Tuhan pada diri kita supaya kita lahir sebagai apa di proklamasi, dan kita menjadi negara seperti apa setelah proklamasi itu. Dan kita lahir sebagai Indonesia merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang harus menjadi negara kesatuan dan gak boleh menjadi negara serikat. Gak boleh menjadi negara serikat karena kita lahir sebagai satu kesatuan. Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Negara Indonesia merdeka, Indonesia merdeka sebagai satu kesatuan. Itulah kita lahir. Kita gak bisa dibagi-bagi. Kita sudah di Sumpah Pemuda saja kita sudah mengatakan Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia Rayanya juga merah putih, diikat oleh Indonesia Raya dan merah putih kita itu. Kita harus satu kesatuan, tidak bisa pisah-pisah. Kita tidak bisa menjadi negara serikat, harus menjadi negara kesatuan. Satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan cita-cita sosial, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, like a burning fire. Oke, jadi sudah selesai. The live will end in 50 second. Oke. Ini sudah selesai, guys. Jadi kita harus coba lagi. Oke. Yes. Thank you, terima kasih sudah join ya semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua, negara kita sempurna kemerdekaannya, bangsa kita sempurna kemerdekaannya, bebas total kita dari penderitaan yang sudah kita alami sejak kita dijajah oleh bangsa lain. Ya, datang masyarakat Indonesia adil dan makmur, datang negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang alat buat kita untuk mewujudkan cita-cita, segala cita-cita kita. Bila perlu menjadikan Indonesia ini sorga. Untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia yang luar biasa, yang dipilih oleh Tuhan, yang diberi rahmat oleh Tuhan. Oke, guys ya. Jadi ya sekali lagi aku ucapkan salam nasional merdeka.